Kemudian ia menyuntikkan obat di tangannya sendiri hingga membuatnya ngefly. Lalu Dr. Janetti menggenjot Vera dengan kasarnya. Halo guys, kembali lagi nih di channel BM Movie. Oke, Popon akan lanjutkan alur cerita film Insanitarium Part 2. Yang pengen nonton part pertama bisa cek video Popon sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Sementara Jack hanya bisa mengintip mereka di balik alat-alat medis. Keesokan harinya, ketika Jack dan Dave sedang berada di halaman, mereka berdua sedang membicarakan soal rencana Jack untuk kabur dari rumah sakit itu, sambil melaporkan perbuatan mereka ke polisi, karena telah menjadikan pasien-pasiennya sebagai tikus percobaan. Secara tiba-tiba mereka didekati oleh pasien-pasien lain yang sedang dalam pengaruh zat orpium juga. Seseorang membawakan seekor kucing oranye dan mengatakan ingin memperlihatkan sesuatu kepada Jack. Orang itu lalu menggigit kepala meong yang dipegangnya dan darah pun bercucuran. Kemudian yang lain berkumpul dan menikmati darah kucing tersebut. Orang yang menggigit kepala meong tadi tiba-tiba menyerang Jack dan hendak menggigit wajahnya. Dalam keadaan panik, Dave lalu menggedor pintu dan meminta bantuan kepada petugas. Untungnya Charles dan Nancy segera datang dan menyelamatkan Jack. Keesokan paginya, Jack tak menemukan adiknya. Ia lalu bertanya Nancy, tapi Nancy memberikan jawaban lain. Dengan kesal, Jack menendang meja di dekatnya dan kembali menanyakan di mana adiknya. Dr. Henderson mendekatinya dan memberitahu Jack bahwa adiknya sedang berada di lab Dr. Janetti. Mendengar hal itu, Jack lalu menunjuk lampu ruangan yang menunjukkan Dr. Janetti sedang menyetrum adiknya dan melakukan tindakan berbahaya dengan menjadikan pasien-pasiennya sebagai tikus percobaan orpium. Tapi Dr. Henderson malah berpihak kepada Dr. Janetti dan berkata kepada Jack bahwa Dr. Janetti adalah dokter yang terbesar pada generasi mereka, dan adiknya sangat beruntung bisa ditangani oleh Dr. Janetti. Di mata Dr. Henderson, kita bisa melihat sepertinya dia juga sudah terinfeksi oleh orpium karena gigitan Lois. Mereka terus berdebat hingga membuat Dr. Henderson marah dan akan membawa Jack ke lab Dr. Janetti juga. Untungnya, Nancy berhasil menenangkan Dr. Henderson dan membawa Jack kembali ke kamarnya. Jack lalu dikunci di dalam kamarnya. Tak lama kemudian, Dave datang dan Jack mengira itu adalah petugas medis yang akan membawanya ke lab Dr. Janetti. Di saat yang bersamaan, Vera juga mengantarkan makan siang untuk Lois. Vera mencoba membangunkan Lois dengan tongkat besi miliknya, tapi secara tidak sengaja ia menjatuhkan tongkatnya. Vera kemudian mencoba meraihnya dengan tangannya. Tiba-tiba Lois menangkapnya dan mematahkan tangan Vera lalu memakannya. Sementara Lily yang terikat di ranjang hanya bisa memberontak melihat kebuasan Lois. Jujur, di bagian ini membuat Popon benar-benar jijik dan mau muntah guys. Tak lama kemudian, Dr. Janetti datang dan dengan santai memindahkan Vera yang kesakitan. Scene beralih ke Jack dan Dave yang sedang menuju lab Dr. Janetti. Setelah mengambil tongkat kejut dari Charles, lalu mereka memasuki area maksimum. Tapi sebelumnya mereka terpantau oleh Dr. Janetti dari kamera CCTV. Dr. Janetti segera menghubungi Charles agar mengamankan mereka. Tapi rupanya Charles sedang tertidur pulas karena salah mengkonsumsi obat. Dave mengganti suplemen Charles dengan obat tidur. Dan di saat yang bersamaan, Heather juga sedang berada di atasnya dan siap memakan es lilin Charles. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Charles, Dr. Janetti dengan gregetnya menyetrumkan tongkat kejut ke sebuah panel, sehingga sistem listrik area maksimum konslet. Hal itu mengakibatkan pintu menjadi macet dan pintu kamar pasien terbuka semua. Mayoritas dari mereka telah terinfeksi oleh orpium. Akhirnya mereka menyerang Jack dan Dave. Untungnya mereka berhasil selamat. Mereka pun akhirnya sampai di lab Dr. Janetti. Sementara pasien-pasien tadi masih mengejar mereka. Jack melepaskan ikatan Lily, mereka lalu berpelukan dengan perasaan haru. Di sisi lain, Vera yang sedang terbaring kesakitan didatangi oleh Dr. Henderson. Dr. Henderson lalu membuka perban di lengan Vera, dan setelah itu ia memakan lengan Vera yang sedang terluka itu dengan
dengan nikmatnya. Sementara mereka bertiga sedang berusaha mencari jalan keluar dari rumah sakit itu. Mereka lalu melewati area maksimum tadi, dan mereka pun heran mengapa tiba-tiba tempat itu kosong. Sesuatu tak terduga muncul. Ternyata para zombie-zombie itu bersembunyi di plafon untuk menjebak mereka bertiga, dan beberapa dari mereka masuk mengepung. Jack sedang berusaha membobol pintu yang macet tadi, sedangkan Lily dan Dave bertugas menghajar para zombie-zombie itu. Salah satu di antara mereka yang terluka pun menjadi santapan teman-temannya. Hingga saat Lily sedang asik menghajar zombie-zombie lain, di antara mereka ada yang berhasil menarik kaki Lily sampai terpleset, dan Lily hampir menjadi santapan para zombie-zombie itu. Untungnya Dave cepat menyelamatkannya. Mereka kini melewati kamar pasien psikiater. Jack mencoba mengecek keadaan Charles, dan setelah ia membuka pintu kamar Charles, ia mempergoki Heather sedang memakan es Kiko Charles, sedangkan Charles sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dengan kegirangan, Heather mengajak Jack untuk melakukan adegan suadi papap, dan tanpa bernafsu sedikit pun Jack segera berlari dari kamar itu. Nampaknya kini semua pasien sudah terinfeksi menjadi zombie. Ini menggambarkan seberapa berbahayanya zat kimia tersebut, karena mampu menginfeksi dengan gigitan dalam waktu yang sangat cepat. Mereka lalu memutuskan untuk membatasi zombie itu dengan cara mengganjal pintu masuk dengan sebatang besi yang entah akan bertahan berapa lama. Lalu mereka bertemu dengan Nancy yang sedang ketakutan, kira bahwa mereka bertiga adalah zombie juga. Tapi Jack menjelaskan bahwa mereka masih normal. Jack lalu mengajak Nancy ikut bersama mereka. Mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar dari rumah sakit itu yang memang dirancang seperti rumah tahanan dan sulit untuk mencari jalan keluar. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi di dapur, mengambil pisau untuk senjata untuk melawan zombie. Dan tak lama kemudian, zombie-zombie itu datang menyerang mereka. Setelah berhasil lolos, mereka lalu mencari Vera, asisten dokter genetik, karena hanya Vera yang tahu jalan keluar. Belum sempat sampai di kamar Vera, mereka tiba-tiba ketemu dengan Dr. Henderson, yang sedang berada di ruangannya dengan keadaan mulut dan bajunya berlumuran darah. Ia sangat marah melihat Nancy membantu mereka bertiga kabur. Dr. Henderson lalu mendekati mereka dan menceramai Nancy yang katanya tidak profesional. Pada bagian ini Popon ketawa, kok bisa-bisanya ya dia sempat ceramah, sementara mulut dan bajunya penuh darah. Nancy lalu menikam Dr. Henderson dengan pisau yang di tangannya. Lalu mereka menuju ke ruangan dokter genetik untuk mengambil pistol. Jack membuka laci meja dokter genetik, ia menemukan sebuah pistol dan surat yang ia tulis sewaktu sebelum masuk ke rumah sakit itu. Ia sangat kesal dengan kebohongan dokter genetik yang mengganti suratnya dengan lembaran kosong, karena dokter genetik tak mengizinkan Jack keluar dari rumah sakit itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke ruangan Vera. Di sana, Vera sedang terbaring tak berdaya. Vera kemudian memberitahu mereka kalau jalan keluar ada pada sebuah pintu rahasia di laboratorium dokter genetik. Vera juga meminta agar mereka membunuh dokter genetik untuk dia. Saat mereka akan pergi, Vera ingin ia disuntik mati agar tak menjadi zombie juga, dan Nancy pun memenuhi permintaannya. Lalu mereka pergi melewati lorong kamar yang gelap. Saat mereka merasa terjebak, Nancy membuka sebuah kamar dan ia menemukan seorang petugas yang sudah menjadi zombie, yang sedang menyantap mangsanya. Zombie itu lalu berbalik dan menyerang leher Nancy, dan Nancy pun mati. Lalu si zombie ini ingin menyerang Jack juga. Untungnya Jack lebih cepat menembaknya. Mereka pun akhirnya menemukan jalan menuju ke lab dokter genetik, yang mana itu adalah cerobong boiler. Setelah sampai di lab dokter genetik, Jack dan Lily berusaha menyingkirkan barang-barang untuk membuka pintu rahasia yang dimaksud. Dengan perasaan senang, Dave berkata bahwa ia seperti tak percaya akan benar-benar meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba dokter genetik muncul dan menjambak rambut Dave dari belakang. Ia mengatakan agar Dave tidak bergerak dan akan memberikan prosedur yang sangat halus kepadanya. Kemudian dokter genetik memasukkan jarum suntik yang kira-kira panjangnya seperti jari telunjuk itu tepat di pinggiran mata Dave dan menyuntikkan orpium itu ke otak Dave. Kebayang nggak tuh rasanya gimana? Kemudian dokter genetik menyasar Jack. Jack berusaha melawan, tapi karena dokter genetik lebih kuat, Jack pun kewalahan dibuatnya. Saat dokter genetik ingin menyuntik mata Jack, Jack berhasil merebut suntik itu dan menyuntikkan balik ke dokter genetik. Lily juga membantu Jack dengan menyetrum dokter genetik dengan tongkat kejut yang entah dari mana ia dapatkan. Setelah itu, ia mengikat dokter genetik di kandang Lois dan meninggalkannya. Lois lalu meraba-raba wajah dokter genetik
Dokter genetik merayu Lois agar tak menyakitinya. Tapi sepertinya Lois tak peduli. Ia memegang dahi dan dagu dokter genetik seperti akan mematahkan lehernya. Singkat cerita, Lily dan Jack berhasil lolos dari tempat itu. Namun saat Jack melewati sebuah tangga, ia meraba-raba saku celananya dan mengambil botol orpiumnya. Mungkin ia hanya memastikan benda itu tak jatuh dan masih utuh. Ketika ia ingin menaruh lagi ke sakunya, benda itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai lalu hancur berkeping-keping. Duh, lagian kenapa sih harus di atas tong? Kenapa nggak turun dulu? Nyari tempat aman dan nyaman untuk ngecek. Ya, namanya film, nggak ada sensasinya kalau nggak ada bagian yang buat greget. Yakin, Popon rasanya pengen nampol si Jack ini. Kini mereka sedang ada di jalan raya dengan kondisi baju yang berlumuran darah. Dan akhirnya mereka ketemu lagi dengan dua orang polisi yang meringkus Jack tempo hari. Jack dan Lily pun masuk ke mobil tersebut. Bisa lega melihat mereka bisa lolos. Jack berkata ke Lily, akhirnya mereka bisa benar-benar pulang. Tapi ternyata polisi itu mengantarkan kembali mereka berdua ke gerbang rumah sakit jiwa itu lagi. Lily lalu berteriak dari dalam mobil dan mengatakan, "Jangan buka pintunya." Secara bersamaan, dokter genetik membuka pintu dan mengatakan, "Ada yang bisa saya bantu?" Loh, gila nih. Ternyata si bangkek masih hidup. Zombie ternyata tahu juga ya siapa penciptanya. Lalu, zombie-zombie pun keluar berhamburan dan memangsa kedua polisi itu. Jack sepertinya akan benar-benar gila menghadapi kenyataan ini. Dokter genetik berusaha menghalau zombie-zombinya, tapi ia tak mampu. Zombie-zombie itu lalu berlari menuju ke arah kota dan sepertinya akan menimbulkan masalah yang lebih besar, dan filmnya selesai. Jujur, sebenarnya waktu Popon menonton film ini di bagian awalnya saya merasa boring. Tapi setelah melihat 30 menit awal, film ini mulai menunjukkan keseruannya dengan adegan-adegan yang cukup menarik. Walaupun menurut saya dari segi plot, terkesan dipaksakan terjadi secara kebetulan. Tapi melihat adegan yang disajikan, film ini bisa dikatakan sebagai film yang lumayan bagus. Dan sebagai pelajaran yang bisa kita petik dari film ini, yaitu jangan pernah membahayakan keselamatan orang lain demi memenuhi hasrat pribadi kita. Sebab, terkadang seseorang menggunakan alibi demi kebaikan bersama untuk memuluskan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, tetap waspada dan hati-hati. Dan sekian alur cerita Insanitarium. Bagaimana tanggapanmu mengenai film ini? Dan film apalagi yang pengen Popon bahas? Jangan malu tulis di komentar. Popon undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.